Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sangat kenal dengan kata tahu diri. Saudara, tentu kita paling kurang nyaman hidup dengan orang yang tidak tahu diri. Saudara, bagaimana kita bisa menjadi orang yang tahu diri? Saudara, jikalau kita selalu menghargai kebaikan yang orang lain perbuat kepada kita. Dan lebih daripada itu, kita selalu mengingat hidup kita ini adalah kasih karunia Tuhan. Saudara, dengan kesadaran, keinsafan seperti itu, saudara kita menjadi orang yang tahu diri, yaitu orang yang bisa berterima kasih. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara pernah mendengar peribahasa ini, air susu diganti dengan air tuba. Inilah gambaran orang-orang yang tidak tahu diri, saudara, dan orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Sebenarnya saudara, gambaran inilah juga tentang diri kita kepada Tuhan. Ketika kita belum percaya kepada Tuhan tentunya. Saudara, Tuhan memberkati hidup kita. Tetapi pada masa lalu kita menolak Dia. Tidak heran saudara berapa banyak orang berbuat seperti peribahasa seperti itu. Bukan saja terhadap sahabatnya saudara, tetapi juga ia berbuat kepada orang tuanya. Orang seperti ini dapat dikategorikan lebih jahat daripada seorang yang disebut penjahat. Sebab sekalipun seorang disebut penjahat, dia berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Kita dapat menyebut orang seperti ini dikategorikan sebagai pengkhianat. Saudara, bukankah itu yang dilakukan Yudas Iskariot kepada Tuhan Yesus? Saudara, mari kita membaca 2 Samuel pasal 15 ayat 1 sampai 12. Sesudah itu Absalom menyediakan baginya sebuah kereta serta kuda dan 50 orang yang berlari di depannya. Maka setiap pagi berdirilah Absalom di tepi jalan yang menuju pintu gerbang. Setiap orang yang mempunyai perkara dan yang mau masuk menghadap raja untuk diadili perkaranya, orang itu dipanggil Absalom dan ditanyai, "Dari kota manakah engkau?" Apabila ia menjawab, "Hambamu ini datang dari suku Israel Anu." Maka berkatalah Absalom kepadanya, "Lihat, perkaramu itu baik dan benar, tetapi dari pihak raja tidak ada seorang pun yang mau mendengarkan engkau." Lagi kata Absalom, "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri ini, maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil. Apabila seorang datang mendekat untuk sujud menyembah kepadanya, maka diulurkannya tangannya, dipegangnya orang itu dan diciumnya." Cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkara oleh raja, dan demikian Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Sesudah lewat 4 tahun bertanyalah Absalom kepada raja, "Izinkanlah aku pergi supaya di Hebron aku bayar nasarku yang telah kuikrarkan kepada Tuhan. Sebab hambamu ini ketika masih tinggal di Gesur, di Aram, telah bernasar demikian, jika Tuhan sungguh-sungguh memulangkan aku ke Yerusalem, maka aku akan beribadah kepada Tuhan." Lalu berkatalah raja kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Maka berkemaslah Absalom dan pergi ke Hebron. Pada itu Absalom telah mengirim utusan-utusan rahasia kepada segenap suku Israel dengan pesan, "Segera sudah kamu mendengar bunyi sangkakala, berserulah, Absalom sudah menjadi raja di Hebron." Beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem, orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasehat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat, dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak mudah bagi Raja Daud menerima Absalom kembali ke Yerusalem. Tetapi setelah Raja Daud mempunyai satu progres, dia bisa mengampuni Absalom, bahkan dia bisa pulih luka hatinya, bisa menerima Absalom dan mengasihi menyayangi Absalom kembali. Tetapi saudara, Absalom adalah orang yang tidak tahu diri. Mengapa Absalom menjadi orang seperti ini? Saudara, Absalom adalah orang yang haus akan kekuasaan. Dan dia ingin merebut dari ayahnya sendiri, yaitu Raja Daud. Saudara, hidup yang berpusat pada kepentingan diri kita sendiri menjadikan kita orang-orang yang tidak tahu diri.
Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, saudara, perbuatan baik dengan niat hati yang jahat itu sama dengan kejahatan dengan penuh tipu muslihat. Saudara, firman Tuhan berkata begini, cara yang demikianlah diperbuat Absalom kepada semua orang Israel yang mau masuk menghadap untuk diadili perkaranya oleh raja. Dan demikianlah Absalom mencuri hati orang-orang Israel. Saudara, sungguh Absalom adalah orang yang tidak tahu diri. Saudara, dia dengan cara-cara tipu muslihat yang sangat licik mencuri hati daripada bangsa Israel. Dan dia berkata tidak benar mengenai Raja Daud. Saudara, semuanya itu dia lakukan karena dia ingin berkuasa di negeri Israel. Saudara, perbuatan Absalom di hadapan rakyat Israel itu begitu baik. Tetapi saudara, niat hati yang jahat, kita bisa mengetahui perbuatan dia itu adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat jahat sekali. Saudara, setelah dia berbuat 4 tahun mencuri hati masyarakat Israel, maka dia minta izin kepada Raja Daud untuk kembali ke Hebron, tempat kelahirannya. Saudara, tentu di situ saudara ada banyak teman-teman daripada Absalom, supaya Absalom juga bisa mendapatkan mayoritas orang mendukung dia. Lalu saudara, dia pergi ke sana dengan membawa 200 orang yang tidak tahu menahu apa yang akan terjadi. Lalu dia mengumumkan kepada bangsa Israel yang sudah ditipu oleh dia. Dia berkata, jikalau bunyi sangkakala berbunyi, maka kalian harus menyebut, hiduplah Absalom. Absalom itulah raja. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa liciknya Absalom. Saudara, kalau dapat saya katakan, Absalom adalah seorang pengkhianat. Saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Saudara, seringkali perbuatan dan niat hati kita berbeda jauh. Tentu perbuatan kita adalah perbuatan yang baik supaya dilihat orang. Tetapi bagaimana dengan niat hati kita? Saudara, ingatlah, Tuhan tidak pernah bisa ditipu. Tuhan tidak hanya melihat apa yang nampak, tetapi Tuhan melihat hati kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus menjadi orang Kristen yang apa adanya, bukan ada apanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mohon belas kasihan Tuhan, supaya Roh Kudus menyucikan hati kita dari niat yang jahat. Supaya waktu kita melakukan dengan tulus, dengan kesucian hati nurani kita. Sehingga setiap perbuatan yang kita lakukan, perbuatan yang baik, keluar dari hati yang suci, hati yang baik, hati yang penuh kasih. Tidak ada maksud jahat di dalamnya. Saudara, mari kita belajar. Kita belajar untuk kita menjaga hati kita, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Yang kedua, saudara, kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Bukan membalas kebaikan dengan kejahatan. Saudara, firman Tuhan berkata begini, beserta Absalom turut pergi 200 orang dari Yerusalem. Orang-orang undangan yang turut pergi tanpa curiga dan tanpa mengetahui apapun tentang perkara itu. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Saudara, Absalom membalas kebaikan dengan kejahatan. Saudara, berapa banyak orang-orang di dunia ini berbuat yang seperti ini. Membalas kebaikan dengan kejahatan. Sehingga berapa banyak orang yang berbuat baik menjadi capek hati. Berapa banyak orang yang rajin berbuat baik menjadi curiga. Berapa banyak orang yang rajin berbuat baik menjadi keras hati. Berapa banyak orang yang rajin berbuat baik menjadi tidak peduli dan apatis kepada kesusahan orang lain. Saudara, semua itu terjadi karena ada orang-orang, oknum-oknum, yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Membalas ketulusan dengan tipu muslihat. Sehingga berapa banyak orang yang telah tidak lagi mau berbuat baik. Oleh karena itu, benarlah kitab suci mengatakan, janganlah engkau
menjadi tawar hati untuk berbuat baik. Saudara, mengapa? Karena seperti itulah orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Saudara, sebagai orang percaya, kita tidak boleh meniru apa yang Absalom lakukan. Saudara, Tuhan Yesus mengajar kepada kita, engkau dan saya membalas kejahatan dengan kebaikan. Saudara, apapun yang orang perbuat kepada kita, apakah dia mengkhianati kita, apakah dia membenci kita, apakah dia memusuhi kita, ataukah apakah dia mengancam kita, saudara, panggilan sebagai orang percaya tidak berubah. Sebagaimana Tuhan memberkati engkau, engkau berhutang kepada Tuhan, engkau perlu memberkati orang lain. Saudara, ingatlah, bagaimanapun kondisimu, Tuhan tidak pernah membenci engkau. Apapun yang kau perbuat, Tuhan tidak pernah membuang engkau. Bagaimanapun engkau bertindak yang tidak menyenangkan hati Tuhan, Tuhan tetap mengasihi engkau. Tuhan tetap setia. Saudara, ingatlah akan hal itu. Ketika engkau dan saya mengalami hal-hal yang mungkin membuat engkau bisa marah, membuat engkau bisa tawar hati, tetapi panggilan Tuhan tetap kepada kita. Engkau dipanggil untuk menjadi berkat. Karena Tuhan memberkati engkau, supaya engkau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dunia membutuhkan orang-orang percaya. Karena orang-orang percaya ada garam dan terang dunia. Saudara, mari kita berfungsi. Saudara, semakin hari, kasih orang akan semakin pudar. Karena kejahatan begitu banyak. Tetapi orang percaya yang hidup dipenuhi Roh Kudus, saudara, kasih itu selalu mengalir dan tidak pernah berhenti. Karena kasih itu mengalir dari tahta kasih karunia Kristus. Saudara, mari selalu dekat dengan Dia. Sehingga kasih yang tidak bersyarat itu terus mengalir dari tahta kasih karunia Kristus. Sehingga engkau dan saya menjadi orang-orang yang tangguh dipakai Tuhan. Supaya orang lain mengenal Kristus dan diselamatkan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk segala kebaikan yang kau berikan kepada kami. Tuhan, kami tahu di tengah dunia ini ada begitu banyak macam orang. Tetapi kami percaya Tuhan, dengan begitu banyak macam orang kami belajar sesuatu. Supaya kami menjadi orang-orang bijaksana, selalu introspeksi diri. Sehingga ya Tuhan, kami tahu kami tidak pernah bisa hidup menjadi berkat tanpa kami dekat dengan Engkau. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami. Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah sumber kasih itu. Engkaulah sumber kekuatan itu. Terima kasih untuk firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.